Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu tatanan yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam sebuah makalahnya tentang etika bertamu dan etika bagi sahibul baitnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, etika bertamu dan etika sebagai sahibul bait, kita sebagai seorang muslim harus mengerti. Kenapa? Karena kapan-kapan kita menjadi sahibul bait dan kapan-kapan kita juga akan menjadi seorang tamu. Makanya di sana Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi mengatakan, idza da'ar rajulul al-idafata yajibu 'ala dhaif wa sahibil bait salah satu asya. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, jika seseorang itu menjadi tamu dan yang lain menjadi sahibul baitnya, maka di sana ada 3 kewajiban yang harus diketahui oleh sahibul bait dan 3 etika yang harus dimiliki oleh tamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa ammal ladzi yajibu 'ala sahibul bait. Adapun 3 hal yang harus dimiliki oleh sahibul bait, kata Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, yang pertama adalah alla yatakallafa 'ala ma la yaliq. Artinya, seorang sahibul bait tidak boleh memaksakan diri, atau bahasa lainnya alla yujawisuhu fihi sunnah. Jangan melampaui kebiasaan yang ada ketika menjamu tamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita yang salah memahami tentang ini. Sahibul bait mau kedatangan calon besan. Kata-kata calon besan itu kadang-kadang karena yang mau datang adalah sahibul bait sebagai tamunya, kadang-kadang sahibul bait itu mengada-adakan sesuatu yang tidak seperti biasanya. Bahasa lainnya, nuwun sewu, kadang-kadang piring saja ingin menyajikan piring yang bagus dengan cara memilih pinjam kepada tetangganya. Cangkirnya tidak punya yang baik, pinjam kepada saudaranya. Makanan aslinya biasanya sederhana, karena
yang mau datang adalah calon besan diada-adakan. Bahasanya sampai hutang piutang. Nah, keadaan yang seperti ini menurut etika tidak dibenarkan. Karena begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, repotnya itu ketika tamunya sudah tidak ada, kita kemudian kalau tadi jamuannya hasil dari pinjam kepada orang lain, kita memikirkan dari mana untuk mengembalikan pinjamannya itu. Kalau kita pinjam piring, mangkok, atau cangkir dari tetangga kita, iya kalau tidak pecah, kalau pecah akan berabe. Makanya yang terbaik, kita itu jangan melampaui kebiasaan yang ada. Kalau ada tamu, siapapun, berikan semampu yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, etika bagi sahibul bait adalah alla yut'imahu illa min halalin. Ketika menyuguhkan makanan kepada tamu itu dari sesuatu yang halal. Kata-kata halal ini baik dari zahirnya bahwa itu adalah halal, atau dengan cara memperolehnya juga dengan cara yang halal. Karena kita orang muslim. Orang muslim kalau mau menjamu tamunya, maka usahakan dengan makanan-makanan yang halal. Nun sewu, bahasanya lain. Semuanya jangan mentang-mentang gemar makan jengkol, kemudian tamu kita suguhi dengan jengkol. Ini tentu tidak beretika ya, kurang beretika. Walaupun jengkol itu adalah halal, tapi itu kan makruh ya. Ya, karena kalau dimakan itu membuat bau mulut kita tidak enak ya, apalagi ketika ada seorang tamu disuguhi dengan jengkol, petai, dan lain sebagainya. Ini kalau yang lebih baik, usahakan jangan yang makruh, cukup yang halal saja yang akan kita berikan. Halal secara hakiki, memang itu halal barangnya, atau dengan cara memperolehnya juga dengan cara yang halal. Itu yang akan kita suguhkan kepada tamu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir bagi sahibul bait adalah ayyahfadhu alaihi waqtas sholati. Diusahakan sahibul bait ini dia harus menjaga waktunya sholat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang ini adalah hal yang baik, tapi kadang-kadang untuk mempraktekkan kepada tamu kita, sahibul bait kadang-kadang tidak bisa menjaganya. Karena kadang-kadang ada rasa ewuh pekewuh. Contohnya begini, kalau ada orang bertamu kepada kita, kemudian ada suara adzan, sudah ada suara adzan asar, maka sahibul bait yang baik mengajak kepada tamunya itu untuk sholat jamaah dulu, ya, mengerjakan sholat jamaah dulu di musola atau di tempat pasolatan di rumah sahibul bait tersebut. Ya. Cuman kadang-kadang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita saksikan orang hajatan itu kadang-kadang justru kalau mau maghrib itu tamu yang datang luar biasa banyaknya, sehingga kadang-kadang sahibul bait kadang-kadang karena tamunya datang terus menerus,
sampai kadang-kadang dia lupa untuk mengerjakan sholat maghribnya. Padahal itu hukumnya adalah wajib. Maka sahibul bait yang baik adalah sahibul bait yang bisa menjaga waktu sholatnya, baik kepada dia ataupun kepada tamunya. Saya kira tiga etika yang harus dimiliki oleh sahibul bait ini harus kita pegang penuh. Yang pertama, kalau menyajikan sesuatu kepada tamu semampu kita. Nah, pakai kebiasaan yang ada saja. Air keluar teh, monggo kalau memang ada teh. Air putih, monggo kalau memang adanya air putih. Kemudian yang kedua, ya, kalau memberikan suguhan kepada tamu kita, diusahakan dengan suguhan yang halal, ya, sampai makruh saja kalau bisa dihindari. Kemudian yang ketiga, sahibul bait harus senantiasa menjaga waktu sholatnya, baik untuk dirinya sendiri dan tamu. Saya kira tiga hal ini yang harus kita miliki oleh sahibul bait. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.